Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kami, yaitu acara ISIS Inspirasi Islam. Bersama saya Afif Nur Latifah Dan saya Akil Supriyanto. Pada hari ini kita ada di segmen Fakta-Fakta Islam. Di sini kami akan membacakan tentang 7 fakta Qatar sebagai negara muslim terkaya di dunia. Ya nih, sekarang kan Piala Dunia ya lagi diadakan di Qatar, dan faktanya juga ternyata Piala Dunia yang diadakan di Qatar ini menjadi Piala Dunia yang termahal katanya. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita lihat 7 fakta tentang Qatar sebagai negara Islam terkaya di dunia. 7 fakta negara terkaya dunia, Qatar. Berlokasi di benua Asia, Qatar adalah negara dengan penduduk yang mayoritas adalah Muslim. Negara ini adalah negara terkaya di dunia dengan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Bahkan Qatar menduduki posisi nomor 1 dengan pendapatan per kapita sebesar 129.726 US dollar atau setara dengan 1,7 miliar rupiah. Data tersebut dimuat oleh World Bank pada tahun 2017 lalu. Dari gambarannya saja kita sudah mengetahui betapa kayanya Qatar. Hal ini terlihat dari berbagai lokasi dan bangunan megah yang fenomenal seperti The Pearl of Qatar, State Grand Mosque, dan Museum Seni Islam. Berikut fakta lain tentang Qatar. Pertama, negara teraman di dunia. Menurut para ilmuwan, Qatar adalah negara yang dianugerahi tingkat keamanan bencana alam yang sangat tinggi. Bagaimana tidak, risiko gempa bumi di Qatar hanya sebesar 0,1%. Kondisi alam yang relatif stabil membuatnya menjadi negara teraman di dunia. Kedua, bahan bakar murah. Harga bahan bakar minyak di Qatar sangat murah. Bahkan, harga 2 cangkir kopi di Starbucks lebih mahal dari biaya yang dikeluarkan untuk mengisi penuh tangki mobilmu. Yang ketiga, dulu penghasil mutiara. Sebelum Qatar menemukan gas alam dan minyak, warga Qatar banyak yang memiliki mata pencaharian sebagai penyelam pencari mutiara. Kini, ada pulau buatan yang berbentuk seperti untayan mutiara yang disebut The Pearl. Pulau ini dibangun di atas lokasi yang dulunya merupakan tempat terkenal untuk mencari mutiara. Yang keempat, mudah mencari pekerjaan. Di Qatar, mencari pekerjaan sangatlah mudah, apalagi bagi orang-orang asli sana. Begitu ada mahasiswa lulus, maka perusahaan akan mendatangi mereka. Bahkan satu orang bisa dapat lebih dari 5 perusahaan sekaligus. Yang kelima, bebas pajak penghasilan. Di Qatar tidak ada yang namanya pajak penghasilan. Alhasil, benar-benar makmur para pekerja di sana. Alasan mengapa Qatar sendiri tidak menempatkan sistem pajak mungkin lantaran negara ini sudah begitu berkecukupan. Yang keenam, gaji besar, cuti banyak. Gaji di Qatar sangatlah menggiurkan. Untuk tingkat pekerjaan yang ada di level bawah seperti ART, gajinya bahkan bisa sampai 2 kali lipat dibanding negara lain. Hal menggiurkan lainnya adalah tentang cuti. Staf biasa akan mendapatkan cuti hingga 24 hari. Itu pun belum termasuk libur-libur hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan saat Ramadan, para pekerja biasanya hanya akan bekerja setengah hari saja. Yang ketujuh, mudah untuk umroh dan haji. Tinggal di Qatar akan mudah untuk umroh dan haji. Hal ini lantaran Arab Saudi dan Qatar sangat dekat. Biaya dari Qatar ke Arab Saudi pun sangat terjangkau, termasuk biaya haji dan umroh. Bahkan bisa langsung berangkat di tahun pertama mendaftar. Nah, itu tadi 7 fakta tentang negara Qatar sebagai negara muslim terkaya di dunia.
Menakjubkan, bukan? Nah, itu dia 7 fakta Qatar sebagai negara muslim terkaya di dunia. Oke, selanjutnya ada acara sharing session bersama Ustadz. Jangan kemana-mana ya, tetap di acara ISIS Inspirasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Afif Nur Latifah di acara ISIS Inspirasi Islam. Oke, kali ini sudah bersama dengan Ustadz Renal yang sebagai narasumber kita hari ini di segmen Tanya Jawab Ustadz. Oke Ustadz, sebelumnya nih apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kegiatannya Ustadz? Fokus mengajar sekarang ya. Ya, kali ini Ustadz kita mau ngebahas tentang tema kenakalan remaja ya Ustadz ya. Dimana saat ini audiens kita juga para remaja ya, usia SMP gitu Ustadz. Oke, yang pertama Ustadz, bagaimana menurut Ustadz tentang pergaulan remaja Islam zaman sekarang? Bisa dilihat untuk pergaulan remaja di kehidupan sehari-hari, ketika misalkan bagaimana mereka berperilaku dengan orang tua, dengan teman sebaya, pun pada adik-adiknya. Nah, yang bisa dirasakan itu kita sebagai orang tua mungkin mengetahui bahwa anak-anak sekarang jika tidak ditopang dengan ilmu, dengan pengawasan dari orang tua, sungguh akan jauh dari yang namanya kedamaian, ketentraman. Karena yang sangat berpengaruh itu di dalam pergaulan anak-anak justru dengan ilmu dan penguasaan orang tua itu sendiri. Sering terjadi kenakalan remaja itu yang pertama karena kurangnya penguasaan orang tua, sehingga si anak itu merasa oh, orang tua saya ini gak ada pedulinya nih sama saya, sehingga mereka lebih percaya kepada teman-temannya, dan justru teman-temannya itu juga kan belum bisa kita yakini bahwa itu bakal mempengaruhi si anak itu jadi lebih baik ataupun buruk gitu. Sehingga ya penguasaan orang tua itu sangat penting yang pertama. Dari berarti pengawasan orang tua itu juga parenting juga mungkin ya. Dari orang tua harus dibekali juga bahwa mendidik anak itu harus fokus gitu ya. Karena faktor lingkungan juga mempengaruhi gitu ya. Oke. Yang kedua ini faktor apa aja sih yang menyebabkan kenakalan remaja menurut Ustadz Renal sendiri? Pertama, sesuai kaidah seseorang itu bisa dilihat dengan dilihat dari temannya sendiri. Jika temannya kebanyakan bergaul di lingkungan masjid, otomatis si anak tersebut berperilaku seperti orang-orang masjid. Jika si temannya kebanyakannya itu bergaul dengan anak jalanan, otomatis perilaku dan pergaulannya pun tidak jauh dengan apa yang biasa anak-anak di jalanan lakukan gitu. Cerminan mungkin ya Ustaz ya. Jadi pertama teman sebaya, itu sendiri mempengaruhi. Kedua adalah keluarga memang sangat penting juga untuk menguasai anak-anak, terutama remaja, karena jika dibiarkan begitu saja, otomatis seperti angin, seperti pohon yang bisa saja ke bawah arus ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan,
Tapi kalau ada pengawasannya orang tua itu, otomatis ketika ada arus ke barat yang jelek itu bisa pancing istilahnya kita. Seperti itu ya Ustaz ya. Oke, selanjutnya nih bagaimana menurut pandangan Islam tentang kenakalan remaja pada zaman sekarang ini? Pandangan menurut Islam Iya. tentang kenakalan remaja. Ya. Otomatis karena Islam memandang anak itu sebagai generasi, harus ditopang juga tentang ilmu agamanya. Kita pengen tahu kualitas anak itu bisa dilihat dari ilmu yang ia miliki. Ketika ilmu ia dipenuhi dengan ilmu agama tentang akhlak adab, otomatis perilakunya juga akan mencerminkan budi pekerti yang luhur. Tetapi jika tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama, khususnya tidak dibingkai dengan akhlak dan adab, otomatis akan tergerus dengan istilah namanya masuk ke zona nakal. Gitu ya. Jadi benar-benar harus dibekali ya dari keluarga juga, terus tadi dari lingkungan juga gitu ya Ustaz ya. Nah yang terakhir nih Ustaz, bagaimana saran Ustaz sendiri tentang kenakalan remaja pada zaman sekarang? Yang pertama harus diingat dulu sebagai orang tua, karena orang tua itu peran pertama. Jangan sampai ketika dilihat sebelum menikah itu, jangan kita harus melihat kondisi si calon ibu itu harus intinya harus ada bibit sebagai pendidik, karena ummahat madrasah pula gitu kan, ibu itu madrasah pertama. Dan juga si calon ibu juga harus melihat si calon suami itu, agar jangan sampai ketika si calon ibu memiliki potensi yang luar biasa untuk mendidik, tidak ditopang, tidak didukung oleh si calon suami. Karena cara memilih suami istri itu sangat berpengaruh nanti ke depannya, untuk jadi tidak hanya ketika menikah itu hanya menyalurkan rasa biologi itu sendiri, tapi ada keinginan untuk membangun generasi, kesadaran dari orang tua sendiri gitu kan, bahwa orang tua itu bukan hanya mengembangbiakan si anak, tetapi membangun generasi, harus sadar sendiri itu sendiri. Terus yang kedua, ditopang dengan ilmu juga tentang contoh dari orang tua sendiri, agar si anak itu merasa nih orang tua saya jadi cita-citanya pengen kayak bapak saya, kayak ibu saya gitu. Jadi enggak cita-citanya itu enggak keluar dari cerminan bapak dan ibunya sendiri gitu. Sendiri ya. Seperti itu ya Ustaz ya. Oke, alhamdulillah acara sharing kali ini temanya sangat menarik ya, dan pembahasannya juga sangat menarik. Nah, untuk sesi selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari audiens? Boleh diangkat tangannya. Nanti langsung diri aja, boleh. Langsung diri aja ya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kan tadi salah satu faktornya itu adalah orang tua. Iya. Bagaimana kalau orang tua kita tuh sudah ingin mencontoh orang tua, tapi orang tuanya belum punya kesadaran untuk mendidik anak seperti itu? Baik. Oke, dari Iwan, apakah ada yang mau bertanya? Boleh langsung berdiri aja. Apa ya dampak yang bisa terjadi karena anak remaja? Jadi apa yang bisa terjadi? Dampak apa saja mungkin ya yang terjadi di kenakalan remaja? Oke, baik, terima kasih. Oke, mangga saya persilahkan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Zaida ya tadi ya? Zaida. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana kita selaku anak agar bisa mendapatkan pendidikan dari orang tua, contoh yang baik dari orang tua, sehingga kita mungkin secara ilmu kita lebih pandai dari orang tua, tetapi kita juga ingin juga
orang tua itu menirukan hal yang baik. Ya. Alangkah baiknya kita sebagai anak tidak harus mematahan kalau bahasa Sundanya, jangan sampai harus bu nih harusnya gini-gini, ibu itu, bapak itu harusnya begini-begini, jangan. Tapi kita cukup aja menampilkan perilaku yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik, tata krama yang baik, sehingga oh anak saya begitu solehahnya, sehingga nanti juga akan timbul dari perasaan dari diri orang tua itu, masa sih anak saya solehah, anak saya rajin hafal, anak saya rajin sholat, sayanya enggak gitu kan, itu sendiri. Jadi kita cukup menampilkan perilaku yang baik aja. Terus pertanyaan yang kedua? Ya, pertanyaan yang kedua, apa dampak dari kenakalan remaja itu sendiri? Dampak buruk bagi khususnya itu akan yang pertama dampak bagi keluarga sendiri. Pasti jika anaknya sebuah keluarga mempunyai anak yang nakal, itu jadi PR juga. Aduh, anak saya nih nakal, jadi harus malu juga gitu kan. Dampak buruk bagi keluarganya, tercoreng nama baik keluarga. Jika ia sekolah di suatu lembaga, lembaganya bakal tercoreng juga. Jika ia berada di suatu komunitas, misalkan di suatu pondok, pasti pondoknya juga akan tercoreng. Jadi dampaknya sangat luas gitu kan, bagaikan virus. Makanya ini tentang kenakalan remaja itu harus benar-benar diatasi, harus benar-benar diselesaikan, bukan hanya oleh pihak lembaga pendidik, juga orang tua dan kesadaran si anak tersebut. Kesadaran diri sendiri ya Ustaz ya. Oke, baiklah. Pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Alhamdulillah, kali ini tema yang diangkat tuh tentang kenakalan remaja. Itu pembahasannya sangat luas ya. Bahwa kalau kenakalan remaja itu harus diatasi ya Ustaz ya. Harus dibekali juga dari keluarga, dari lingkungan juga ya Ustaz. Bahkan dari kesadaran diri sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya jangan kemana-mana, di acara ISIS bakal ada segmen selanjutnya ya. Oke, baik, terima kasih Ustaz telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita di hari ini. Oke ya, ditunggu segmen selanjutnya di acara ISIS Inspirasi Islam. Baik, kembali lagi di acara kita, di acara ISIS Inspirasi Islam. Kita beranjak ke segmen selanjutnya, yaitu segmen kuisis di Tebak Nama Nabi dan Sahabat. Baik, mari kita undang dari tim Ikhwan ya. Siapa yang mau? Ada? Nah ya, silakan maju. Nah sini. Nah, sini. Nah, dengan siapa ini? Siapa? Dengan siapa? Saki. Satu lagi? Alif. Saki dan Alif dari tim Ikhwan. Nah, silakan duduk. Nah, sekarang dari tim Akhwat nih, mana? Ada yang mau? Nah, sini. Nih. Dengan siapa? Farah dan Jahidah. Silakan duduk. Nah, dari tim Akhwat ada Farah dan Jahidat. Nah, jadi ini gamenya yaitu tebak nama Nabi dan sahabat. Jadi nanti di sini ada clue, ada nama Nabi dan sahabat. Nah, tugasnya kalian ngasih satu kata aja yang berhubungan dengan clue tersebut, ya. Ngerti ya? Nanti dimulai dari sini, baru ntar gantian kalau nggak bisa jawab. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama. Ya, yang kedua. Dah, siap? Satu. Oh, yang ini juga ya, lupa. Ini ya, yang kedua ya. Dah, siap. Oke.
1, 2, 3. Kapal. Tenet salah. Kapal. Kapal juga bisa. Kapal emang udah tahu apa? Nabi Nuh. Nah betul, Nabi Nuh. 1 untuk tim Akhwat. Nah, nama selanjutnya ya, yang lebih semangat. Ayo tim Ikhwan. Udah? Ya. Siap. Berarti dari sini dulu gantian ya. 1. Udah? Kepikiran? 1, 2, 3. Ayo. Tenet dah lama. Dari tim Ikhwan, ayo. Ayo. Kurban. Apa? Kurban. Kurban. Salah. Kurban. Kambing. Betul sekali. Mana tim Ikhwan suaranya? Oke, kita lanjut ke nama yang berikutnya ya. Nih, masa nggak tahu sih? Nih ya, udah? Nih kamu, siap? Nah dari kamu dulu ya. Udah kepikiran? Udah? 1, 2, 3. Ayo. Semut. Tenet. Semut. Hewan. Nabi Sulaiman. Ini dia. Skor sementara 3 untuk Akhwat dan 0 untuk Ikhwan. Untuk Ikhwan mana suaranya? Semangatin teman-temannya dong. Kita lanjut ya ke nama yang berikutnya ya. Nih. Yang 6 ya. 6. Siap. Nomor 6. Siap. Oke, dari ini dulu, dari Akhwat dulu. 1, 2, 3. Aisyah. Jangan jangan kode-kodean ya. Kayak Atta Halilintar, salah bukan? Tenet, waktunya habis. Ayo sekarang. Apa tuh sebutin dulu? Aisyah lagi? Emang siapa? Coba aku udah tahu. Tenet, udah habis. Kamu ayo. Ini. Tuh. Sahabat. Iya sahabat tahu. Sahabat, cok emang kamu tahu apa coba banyak. Habis. Ayo. Ayo. Gak ada? Ya, udah ya. Jadi namanya itu sahabat, yaitu Abu Bakar. Kan padahal bisa pertama gitu kan bisa ya, kalau nggak khalifah gitu ya. Duh gimana ini? Saya bilang ke ustadznya ntar. Selanjutnya ya. Ini mungkin yang terakhir ya. Nih, yang terakhir. Dah? Yang terakhir nih, nomor 10. Siap? Dari kamu dulu deh. Azan. Betul sekali. Bilal bin Rabah. Cuma ya karena sudah habis ya, skor terakhir untuk tim Ikhwan 1, tim Akhwat 3. Jadi pemenangnya adalah tim Akhwat. Saudari siapa? Farah dan Zahira. Tepuk tangannya lagi. Jadi udah ya. Jadi pemenangnya dari tim Akhwat. Mungkin teman-teman semua kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti acara kami dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Ustadz tadi sebagai narasumber. Dan juga teman-teman dari Pondok Pesantren Miftahul Khair. Terima kasih.
Jangan kemana-mana dulu karena nanti di abis ini bakal ada penampilan dari tim Akhwat dan juga tim Ikhwan dari Pondok Pesantren Miftahul Huda. Ya, saya Akil Supriyanto sebagai host dan juga para kru pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelas 8 Akhwat akan menampilkan sebuah drama singkat. Bagi yang masih berjalan-jalan, dimohon untuk duduk. Bagi yang tidak mendapat tempat duduk, mohon bersabar karena berdiri lebih sehat. Bagi yang membawa handphone, tolong matikan notifikasi dan membuka kamera untuk merekam penampilan kami. Selamat menyaksikan. Di sebuah kecamatan terdapat sebuah pesantren yang bernama Miftahul Khair. Di pesantren itu terdapat 3 santri yang sangat rajin mengikuti kegiatan-kegiatannya. Assalamualaikum, alaikum, ya. Assalamualaikum, alaikum, ya. Assalamualaikum guys, nama Ana Toib. Sayang aku bukanlah Bang Toib. Hai guys, nama Ana Raihan. Begitu sulit lupakan Raihan, apalagi Raihan baik. Halo everyone, nama Ana Umar. Umar Bakri, Umar Bakri. Hai Umar, kamu udah store berapa halaman? Baru juga 1 juz. Ya Allah, kamu ngapain aja sehari cuma dapat 1 juz? Perasaan dari tadi Ana mati-matian ngapalin cuma dapat 2 halaman, woi. Antum dari mana storannya? Perasaan dari tadi tidur mulu. Kamu nanya, kapan Ana setorannya? Ya nggak kelihatan sih Ana setorannya, soalnya kan Ana setorannya dalam mimpi. Elah, kirain beneran. Udahlah, yuk pulang, kita setoran beneran. Ayo, let's go bro. Ketiga santri itu pun pulang ke pondok untuk menghafal. Dan datanglah 3 preman dengan jalan agak sempoyongan. Bukan mabuk karena minum minuman, tapi karena mabuk naik PT-PT. Dan salah satu dari mereka membawa minyak kayu putih. Hey bro, kenalin, gue Mas Boy, komandannya di sini. Nama gue Sam, nama lengkap gue Samiun. Gue Mike, nama lengkapnya Mikey Mouse. Kita semua adalah PLM, Preman Lebay Nasional. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Bos, mabok bos. Bos, kenapa bos? Tadi abis naik PT-PT. Kirain mabuk miras. Pantesan bawaannya minyak kayu putih. Gue kan preman lebay nasional, anti miras dong. Lalu datanglah ketiga santri, yaitu Toib, Rehan, dan Umar. Jangan sepelekan seorang santri dengan budayanya pakai sarung peci. Santri bukan hanya bisa mengaji, santri juga bisa berkarya dalam seni. Santri milenial. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Permisi bang, mau numpang lewat. Mau kemana? Mau ke pondok bang. Tunggu dulu, bayar pajaknya dulu. Gak boleh gitu dong, ini daerah umum. Bayar kalau enggak gue ambil paksa. Santri-santri itu pun meninggalkan para preman yang sudah babak belur.
Di awal kekalahannya, mereka tidak terima, lalu mereka memutuskan untuk pergi ke dukun. Bos, gimana nih bos? Kita butuh kekuatan. Ayo kita ke dukun. Kita beli jimat untuk mengalahkan 3 santri itu. Para preman itu pun mendatangi Mbah Dukun. Mbah Dukun itu menggunakan aksesoris-aksesoris aneh. Lalu datanglah ketiga preman untuk meminta jimat kepada Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Mbah, kedatangan kami ke sini untuk Kedatangan kalian ke sini pasti untuk meminta jimat karena telah dikalahkan oleh ketiga santri itu kan? Iya, Mbah. Ini, pakai jimat ini, lalu datangkan 3 santri itu. Dijamin, kalian pasti menang. Terima kasih, Mbah. Ketiga preman itu pun mendatangi para santri yang sedang belajar bersama Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kalian? Kami adalah preman yang kemarin kalian permalukan. Hah? Ada apa ini? Raihan, jelaskan. Itu Ustadz, mereka adalah preman yang kemarin mencegat kita di jalan. Benar. Tujuan kami kesini untuk membalas dendam. Lihat, kami sudah punya jimat. Astagfirullah, kalian menggunakan jimat? Ya, Ih, musyrik. Syahadat ya syahadat. Astagfirullah, itu musyrik. Kalian tahu perbuatan musyrik itu perbuatan yang tercela. Kalian mau masuk neraka? Apa iya Ustadz? Ya kagak mau lah gue masuk neraka. Bos, gue emang gak masuk neraka, bos. Tobat yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan daripada sama makan oka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan berkah. Sukses itu kita yang tentukan, bukan langsung dari Tuhan, hanya manusia pilihan. Nahan perih dan cobaan, di pondok itu kita harus sabar bertahan dari segala cobaan, godaan, rintangan. Jangan berpikir terus-terusan tentang pacaran. Siti Fatimah juga.